Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sangat kami cintai, perindu ridha Allah, cinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran firman Allah, kalamullah. Bagi yang beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, Allah yang menciptakannya dan Allah yang memberikan karunia kepadanya, Allah yang menjaganya, maka tentu sangat rindu dari pesan-pesan atau sesuatu yang menjadikan dirinya lebih baik yang datang dari Sang Pencipta. Karena dia punya keimanan. Kecuali orang yang tidak punya iman, tidak kenal Allah, maka dia tidak tahu, tidak memerlukan rambu-rambu atau petunjuk dari Allah, karena dia tidak beriman kepada Allah. Sehingga jalannya, hidupnya semaunya sendiri. Tapi bagi orang yang kenal Allah, beriman kepada Allah, maka dia akan rindu petunjuk dari Allah yang bisa membawanya menjadi lebih bagus. Dan petunjuk ini adalah diantaranya Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau orang punya keimanan yang dahsyat, tentu dia akan rindu untuk menelaah Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Di samping itu, bagi yang membacanya saja mendapatkan pahala, faham atau tidak faham, karena itu kalamullah. Maka dalam kesempatan singkat ini, ayo kita tes diri kita sendiri yang mengaku beriman kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana engkau dengan firman Allah? Sejauh mana kita dengan Al-Quran? Artinya, bagaimana urusan kita dengan Al-Quran? Berapa banyak ayat-ayat surah-surah yang kita baca? Berapa banyak ayat-ayat yang kita baca dalam sehari? Tanyakan diri Anda sendiri. Kita sering membaca surat-surat dari hamba-hamba Allah, WhatsApp, Telegram, atau apa saja, lihat medsos. Setiap saat kita lihat barangkali pesan-pesan. Akan tapi, sudahkah kita memastikan bahwasanya pesan Allah akan saya nomor satukan? Ini ujian bagi kita. Kita bukan dilarang mendengar pesan dari siapapun dari hamba Allah selagi itu bermanfaat. Akan tapi akan menjadi salah kalau kita lupa dengan pesan-pesan Allah, firman Allah. Tanyakan kepada dirimu sendiri berapa banyak Al-Quran yang Anda baca dalam sehari. Kalaupun sudah, dalam membaca Al-Quran, sudahkah Anda menghayati perlahan demi perlahan tentang isi-isi Al-Quran? Kemudian melangkah lebih jauh lagi, sudahkah kita mulai mengamalkan isi-isi Al-Quran? Atau kita sampai ke derajat pemahaman memang perlu bimbingan para guru yang mengajarkan kita tafsir dan lain sebagainya. Akan tapi paling tidak dari awal bahwasanya kita sudah merindukan diri kita membaca Al-Quran. Maka pastikan bahwasanya tidak ada hari berlalu kecuali kita sudah membaca Al-Quran. Apalagi kalau membaca Al-Quran kita jadikan satu tradisi di keluarga kita yang indah. Suami istri sebelum tidur, setelah tidur, habis maghrib, setelah isya, dan seterusnya membaca. Bisa jadi gantian, sang istri membaca, didengar oleh sang suami membaca surat yang sama, didengar oleh sang istri. Oh, indah. Suasana indah, disitulah akan Allah turunkan keberkahan, rahmat, menjadi sebab keindahan dalam rumah tangga tersebut. Jangan jauh dari Al-Quran. Dan juga kami ingatkan bagi siapapun yang bacaan Al-Qurannya masih belepotan, tidak usah ragu. Tetaplah Anda baca dengan belepotan yang jelas, yang penting Anda tidak sengaja merusak bacaan Al-Quran. Tapi kalau bacaan Al-Quran salah karena Anda memang belum bisa dan masih berat, masih baru belajar, maka ketahuilah Anda tidak dosa. Disebutkan oleh baginda Nabi bahwasanya orang yang syak, orang yang menemukan kesusahan di dalam baca Al-Quran itu mendapatkan 2 pahala.
pahala membaca Al-Quran utuh dan pahala berusaha untuk baca Al-Quran. Padahal membacanya capek, susah. Maka siapapun Anda yang bacaan masih belepotan, tidak usah ragu. Sambil belajar tajwid, sambil belajar baca Al-Quran yang benar, tapi terus membaca. Jangan takut, jangan menghindar dari Al-Quran. Kemudian pastikan setiap hari harus membaca Al-Quran pagi, siang, atau malam. Harus dengan Al-Quran. Bahkan Anda harus menganggap bahwasanya Anda ini sudah, Masya Allah, keropos keimanan kalau ternyata sudah tidak baca Al-Quran dalam sehari. Baca dengan serius. Karena Allah, menjelang tidur, Masya Allah, indah. Apalagi Anda dengan pasangan, atau nanti dengan anak-anak semuanya. Diajak baca Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran, indah. Di situ Allah akan turunkan keberkahan. Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan rahmat kepada kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.